galaunya anak-anak seni rupa ya. Saya ini nggak bisa ngapa-ngapain kalau keluar dari gambar. Itu tuh. Karena gini. Kita kasih solusi. Surya bukan insomnia. Lah bener kan? Bener. Kan? Tapi bedanya jangan-jangan nih kalau Surya insomnia, dia itu malah membuat kebajikan dan kebaikan. Jangan-jangan Surya ini adalah membuat kerusakan. Coba kita lihat. Doi ini adalah mural artis, Jar. Iya kan? Jadi ternyata tentang permuralan, graffiti dan lain sebagainya, oknum-oknum lah saya sebutnya ya, itu udah ditandain loh sama pemerintah loh. Lu lihat deh. Lihat deh coba bawah. Tuh, Bali Tribun. Aksi vandalisme merusak mural di Tukat, Bandung. Merdeka.com, mural antara seni dan merusak ruang publik. Media Indonesia, mural rusak fasilitas umum. Satpol PP DKI bertindak. Tuh. Isinya perusakan semua ya Bang ya. Dan karena apa coba? Kata kuncinya apa coba? Mural merusak kok. Ketahuan kan lu. Lah iya memang justru gue nyari itu buat dapetin berita-berita yang diedarkan sama media-media gara-gara pemerintah. Maksudnya pemerintah tuh membantu pihak-pihak aparat untuk menyelesaikan vandalisme di negeri ini. Nah cuman ntar kita bahas nih, apakah Anda salah satu oknum-oknum yang ada di Indonesia ini? Coba lihat bawahnya lagi, tadi masih ada lagi. Bentar gue mau bahas nih orang nih. Ini gue tangkap nih. Satpol PP silakan orangnya di sini. Alamat saya di Office 88 lantai 15. Tuh. Ya kan, merusak mural bisa disebut tindakan vandalisme. Nah, sekarang masuk ke new tab, cari vandalisme kurungan penjara berapa tahun. Udah siap ya di sini ya? Belum siap Bang. Sur ya, gimana nih Sur? Lu kan lihat coba deh, ini postingan lu nih coba lihat. Adeko, mural Adeko. Sampai Toyota percaya. Waduh, berarti jangan-jangan bukan vandalisme lagi, Toyota aja nge-hire lu ya? Oh, itu. Iya juga ya. Gimana tuh? Mulai dari mana nih? Kok perusak bisa di-hire Toyota? Oh, ini Fajar nih, Jarwo nih berarti nih, lu yang bahas begini-beginian nih. Kok bisa juga ya? Lah berarti gue bingung deh, ternyata mural itu tuh gimana sih maksudnya sih? Yang dibilang oknum, yang dibilang perusak tuh seperti apa nih? Oke, kita mulai dari situ ya. Ya, ini tipis-tipisnya dulu, tapi jangan lo lengkapin. Lengkapinnya versi nanti di akhir. Oh gitu. Sebelumnya gue pengen tahu dulu kenapa lo ambil pekerjaan yang notabene-nya nyerempet-nyerempet ke vandalisme. Gua paham nih alurnya. Coba gimana? Tipis-tipisnya dulu, gue pengen tahu. Jadi mural itu kan yang banyak diketahui masyarakat merusak. Sebenarnya mural, graffiti, sama vandal itu kan kita tahulah masyarakat menganggapnya itu satu, semua sama kan. Sehingga mural, graffiti, vandal itu ya semuanya merusak gitu kan. Tapi kan pada dasarnya nggak gitu. Sebenarnya nggak gitu. Nggak gitu gimana? Di media udah dijelasin semua. Itu yang merusak kan. Coba kata kuncinya diganti. Coba gimana? Nanti pasti berubah. Coba. Mural vandalisme gitu. Bukan dong, yang bagus dong. Oh, yang bagus ya. Mural Indonesia gitu. Nah, coba ya. Kita tes ya. Dia takut sendiri. Coba lihat. Bawah beritanya. Coba terus. Coba bentar. Terus lagi. Nah, nih. Jajaran seniman 10 mural. seniman mural berkolaborasi ya kan. Keren 7 seniman mural Indonesia ini karyanya telah Darbot, Robi, Bayu, Rian. Jadi ternyata mural di Indonesia ini sekarang ini lagi hype banget. Kalau terkenal muralnya semua udah tahu dari dulu ya. Cuman sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia bahkan luar negeri itu meng-hire muralis bahkan seniman graffiti di Indonesia. Oke. Kalau di luar kan mungkin udah lama ya, dari dulu maksudnya mereka saling kolaborasi mungkin ya. Tapi kalau di Indonesia tuh ya sekitar sejak awal mulanya Never to Levis lah. Oh, tahu kan? Tahu lah yang gabung sama podcast Mas tuh. Itu kan pada basicnya kan Never to Levis kan graffiti dia. Kok bisa bikin baju? Iya, nggak tahu mungkin karena untuk menghidupi keseharian atau gimana, saya kurang begitu paham sih ya latar belakangnya ke baju. Cuman pada akhirnya baju-baju itu, lukis baju itu dia ke up, graffiti pun juga ke up, mural pun ke up, dan akhirnya banyak yang diundang
maksudnya di hire untuk mural di sini, untuk collab sama Nike, sama perusahaan-perusahaan besar lah di Indonesia gitu. Oke, coba bentar deh. Gue pengen tahu kenapa bisa perusahaan-perusahaan besar nge-hire muralis ya. Coba lihat dong Instagramnya Surya Adi Rahman. Nah itu, coba. Oh ini sih apa sih Dan? Ini siapa dia? Surya siapa barusan Ya tuh? itu saya, tapi bukan itu ya. Oh iya. Coba lagi. Tuh lu sampai tuh, tapi kan tembok-tembok yang dimaksud kenapa dibilang vandalisme? Itu dulu deh, clearin dulu deh. Mungkin coba diklik yang atas, coba Bang, atas. Keren doi. Ke atasin. Klik yang reels, bukan post ya. Coba reels. Bukan. Maksudnya Fiturnya. Nah, klik. Nah, itu kan kelihatan kan berapa kali tayang. Niat mau promosi nih sekarang. Oh, makasih loh Anda. 327K. Bawah. 1M, Oh, 2M, yang bawah. Jadi yang dimaksud vandalisme itu ketika di jalanan serampangan tanpa izin dan mungkin celah-celah pemerintah. Kita mulai bahas vandal sama graffiti. Kita mulai dari awal dulu aja. Oke. Background lo apa? Background saya pendidikan seni rupa Di UNES. UNES itu Semarang. Universitas Negeri Semarang. Dulu saya dari Lampung. Terus saya ternyata dari kecil emang suka gambar. Di Lampung nggak ada seni rupa. Makanya saya cari yang Jawa lah. Karena saya kan backgroundnya Jawa ya. Jadi yang Jawa, jadi nggak di Jakarta, nggak di Medan. Saya cari di Semarang lah paling cocok. Karena banyak pertimbangan, akhirnya saya ke Semarang ngambil jurusan ini. Dan akhirnya berjalannya waktu saya cocok banget kerja di dunia seni. Berarti bakatnya memang lu gambar? Bakat gambar. Pantesan tadi kan ada gambar stand. Lu sama, makanya kenapa gue ngundang Jarwo ke sini? Karena memang spesialis banget menghadapi lo karena beliau ini ilustrator. Jadi gitu ya Bang Jarwo. Abis ini kita mau ngadu, kalian berdua battle. Gimana ngadunya? Jago-jagoan gambar. Doi itu apa ya bisa dibilang ya? Lu ilustrator apa muralis apa? Lebih ke arah art and design. Art and design dan lebih ke arah ilustrator juga sih bisa dibilang. Tapi gue gak percaya ya liat perawakan lu ya. Kadang-kadang penampilan bisa menipu. Oh gitu. Dia lu tau gak tablet majalah-majalah game zaman dulu, Game Station. Gua tuh bikin artworknya Bang. Iya, cover-covernya dulu. Wow, gambar-gambar. Lu nunjukin dong. Tahun berapa itu Bang? Itu lu belum lahir kayaknya. Iya. 39 umur dia tahun ini. 38 Tahun ini ya. Udah lu percaya aja sama gue. Mau tambah-tambahin apa bisa gak sih? Bukan 39 tapi hampir 40 gitu ngomongnya. Buka di sini deh. Iya, enggak maksud gue kan nyambung enggak? Nah, ini sembari kita bahas seni rupa yang dimaksud adalah seperti pekerjaan yang Fajar lagi jalankan atau beda nih. Soalnya dia tuh gambarnya pakai Wacom yang sama dong harusnya kan. Jadi gini, gue jelasin Bang Surya. Kalau gue sih lebih ke arah ke digital art. Iya. Yang mana gue mencurahkan dan juga mengekspresikan ilustrasi gue tuh di digital. Gak tertutup kemungkinan gue juga ngedesain juga dan juga ngegambar juga di kertas. Tetapi kesamaan antara graffiti terus dengan mural itu apakah nyambung ya dengan yang biasa gue kerjain ini? Ya, ini kayak gini kan? Lu kan bikin kayak gini juga kan? Bikin kayak gini juga. Ya, mural di Surabaya Park. Lu unjukin dong. Ini kita berdua nggak percaya nih. Gua berdua aja nggak percaya, apalagi netizen. Ini kan? Nggak, soalnya kita bingungnya gini. Kalau ngeliat dari sekilas tanpa ada portofolio, disangkanya lu jualan handphone. Masalahnya ini lagi podcast Bang. Iya. Lagi podcast. Terus bintang tamunya Bang Surya, bukannya Jarwo 56. Iya, coba kan gue mau lihat biar dia percaya. Maksud gue gak salah ngundang co-host. Mana coba? Style gue begini. Yakin punya lo? Begini-begini. Style itu gue gambar begitu, Bang Surya. Nah gue nggak tahu deh. Ini sama nggak bidangnya sama kalian berdua nih? Kelihatan nggak sih? Yang ini dong, yang cover. Ya ini dulu deh, boleh deh. Ini stylenya. Diterangin gimana sih caranya? Oh terangin. Soalnya saya bukan Android user, maaf ya. Oh iya. Nih. Tuh gini-gini gayanya Fajar Jarwo. Tuh. Iya. Iya kan? Sama yang tadi dong, tablet majalah yang game itu. Ini kita buat ambil pelajarannya nih. Jangan lu bronya ya guys ya. Ya jangan lu ngunjukin yang aurat-aurat. Iya benar. Tadi lu ngunjukin gue yang begitu-begitu, langsung gue banting kan handphone lu.
Takut saya ngelihatnya zaman dulunya. Tuh, cover-cover majalah lu tuh majalah-majalah Game Station gitu-gitu gak sih? Ini dia sendiri gambar nih. Keren banget. Iya, bener. Oh. Jadi iya. gua waktu itu Gimana? waktu masih baru lulus sekolah Bang Surya, gua nggak tahu kan mesti ngecurahin bakat gua ini kemana. Dan akhirnya memang passion gua kan ke games ya, waktu itu ke games. Dan sedikit demi sedikit gue tuh punya keahlian gambar manual kan, otomatis kan Bang kayak beliau harus nempuh, nggak tahu ya ini Sekolah. persepsi gue guys ya, orang-orang kayak begini biasanya tuh nempuh kuliah dan seenggaknya dia ngambil mata pelajaran Nirmana. Iya, itu graphic designer di mana? Tahu ya. Gue belajar gitu Bang, lu bisa begini dan lu nggak. Lah kan di sekolah, Jar. Iya sekolah, tapi dia nggak menekuni bidang Nirmana itu. Emang iya? Sebenarnya saya bukan menekuni apa ya. Saya tetap belajar sesuai dengan takaran yang diberikan oleh kampus. Cuman memang nilai saya jelek Nirmana. Nilai jelek bisa begini. Nilai saya jelek. Gua nilai bagus nggak bisa begini. Iya tuh kayak gini-gini kan. Dan lu bisa nggak pakai cara pengaplikasiannya pakai pilok gitu lo nggak bisa dong. Beda dong. Makanya mural di situ, bener nggak? Cat mural tuh harus apa aja sih? Pilok, cat tembok? Nggak terbatasi sama media alat ya, nggak terbatasi sama itu. Jadi kita udah mulai bahas nih perbedaan mural graffiti. Belum. Oh, Enggak, belum maksud gue gini. Sebelum ke situ adalah apakah si mural itu melulu lu diajarin di kampus waktu kisah-kisah perjalanan lu waktu zaman-zaman di kampus itu tetap dengan tulisan kan? Jadi gini, dimulai dari kampus dulu aja. Iya, pakai pulpen apa misalnya? Kalau kampus itu sebenarnya dia ngajarin itu basic ya, umum. Ini nanti bisa diterapkan di ilustrasi, ini nanti bisa diterapkan di lukis, bisa di mural gitu. Untuk setelah keluar dari jurusan, setelah keluar dari kampus kita lulus, kita kembangkan sendiri. Kita mau kemana nih? Gitu. Dan saya akhirnya di mural ini karena jadi sebenarnya luas ya. Kalau seni rupa itu luas ya. Ada desain, ada lukis. Sebenarnya basic saya di lukis. Jadi memang masih cocok banget sih di sini gitu. Dan kenapa saya milih mural? Waktu itu emang lagi hype banget. Dan itu yang pertama, itu yang kedua. Alasan kedua. Alasan yang pertama adalah karena saya butuh duit cepat. Terbuka juga doi. Mindset lu kayak siapa? Kayak gue. Iya kan. Lah dulu sempat jualan ceker, sempat jualan bensin eceran. Beneran. Serius. Gua 2 tahun berhenti menggambar. Kenapa sih? Nah, ini menarik nih. Ini ada hubungannya sama lu meninggalkan sesuatu karena Allah. Bahas nih ya. Lah kan ini kan kita lagi ceritain perjalanan hidup lo dulu sebelum bahas antara bedanya graffiti, mural dan teknis gimana cara bikinnya, apa kepilok mulu atau segala macam. Gua takutnya dibilang aliran kelas ini nanti. Aliran apa? Aliran keras. Itu kan netizen yang biasa awal-awal ngaji kenceng biasanya. Ngaji kenceng. Yang saya ngundang Daniel, ngundang Bimoki dilarang sama mereka. Iya, oknum-oknum itulah. Oke, lanjut. Sampai mana nih? Lu ngobrol berdua deh gitu. Gue panggil Dustin sama tuh lagi. Iya, Fajar Sad Boy. Udah ngobrol berempat. Saya tahu Dustin. Jadi tuh sorry, jangan samain nama kadang gue keputus Sad Boy. Bukan. Maksud gue gini, tadi lu lagi ceritain. Lu kan katanya kan sempat berubah lah. Dalam artian mencoba lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Ya kan? Tapi kan sebelum ke bensin eceran apa segala macam yang mungkin dirasa itu adalah pekerjaan yang harus lo pilih karena memang halal. Ya Masya Allah gitu kan. Tapi maksudnya lo terburu-buru kan. Lo ada di fase orang-orang yang memang meninggalkan sesuatu pengen yang lebih baik yang tadinya mungkin kurang baik atau mungkin cenderung dilarang agama. Ternyata menurut lo adalah ketika lo menggambar itu adalah sesuatu yang salah. Makanya lo pilihnya adalah jualan bensin eceran atau dengan kata lain lo lebih memilih zuhud. Yes. Nah, itu maksud gue. Kenapa? Triggernya apa? Kerja di mana sebelumnya? Jadi awal mula saya lulus, ya kan. Saya mulai bingung, saya mau kerja apa nih? Bahkan basicnya kan kalau
lulus di situ harusnya pendidikan seni rupa ngajar. Di situ saya udah pernah praktek ngajar kan, maksudnya ada silabusnya di kampus tuh ada praktek ngajar dan saya udah coba ngajar ternyata bukan saya banget gitu. Akhirnya saya mencoba menggambar digital juga. Wah pusing. Maksudnya bukan aku banget gitu. Akhirnya saya jualan ceker, saya jualan bensin, dan itu semua saya lakukan semata-mata untuk menghindari tidak menggambar makhluk bernyawa secara utuh. Oh, ngerti gue. Karena udah dapat ilmu tentang hukum menggambar makhluk bernyawa, akhirnya lo tinggalin. Tiba-tiba langsung banting setir. Ada pada pemikiran-pemikiran kalau ini dihukumi salah, haram, berarti lu ninggalin semuanya, seutuhnya. Jadi galaunya anak-anak seni rupa ya, anak-anak seni yang tadinya nggak pernah belajar, kemudian tahu info, akhirnya belajar ngaji. Kebanyakan galaunya adalah saya ini nggak bisa ngapa-ngapain kalau keluar dari gambar. Itu tuh. Karena gini, kita yang ikut di perusahaan misalkan, Mas kamu gambar ini, ilustrasi orang lagi gini, otomatis kan harus ada wajahnya ya kan, ada komplit, ada tangan, mengilustrasikan orang lagi senyum, orang lagi merem gimana ya kan susah, ya kan. Makanya itu mungkin ya alasan kita yang belajar ngaji akhirnya kita lebih memilih keluar dari perusahaan, ya bukan maksud kita keras, kita nggak maulah kayak gitu, tapi kita menjaga diri dan mungkin saja setelah keluar dari perusahaan itu kita bisa jadi lebih up-nya lebih cepat gitu. Tapi nyatanya memang lebih cepat kalau saya. Kalau yang lain nggak tahu ya. Iya. Maksudnya lebih cepatnya apa nih ketika lo jualan bensin tadi? Ini saya lagi ngomongin di perusahaan ya. Kalau kita coba kembali lagi ke bensin ya, ke jualan maksudnya. Iya. Jadi sebenarnya kita itu di dunia ini diciptakan oleh Allah itu memiliki bakat sendiri-sendiri, ya. Itu terbukti bahwa saya coba jualan setelah lulus, saya keluar dari zona saya sebagai seni rupawan. Saya coba menjadi penjual, pedagang. Sebenarnya bukan cuma itu, banyak banget ya. Ada itu yang udah jalan cukup lama. Ada juga jualin kursi-kursi. Hampir situnya ya. Cuman saya bukan yang punya pabriknya ya. Saya cuma bantu jualin gitu. Banyak sih ya. Tapi ternyata nggak saya banget gitu. Dan saya maksain di situ kan karena memang benar-benar pengen keluar dari seni rupa. Seni rupa. Berarti jalaninnya dengan terpaksa. Terpaksa dan semangat karena kebutuhan juga ya. Ya ngerti gue. Jadi gini, mungkin teman-teman sama Jarwo ya. Artinya yang gue tangkap dari cerita Surya gini. Mungkin gue bukan mau berfatwa apa enggak, tapi yang gue rasain sama seperti kayak gitu juga. Ketika kita misalnya tahu dikerja di perusahaan yang ternyata banyak syubhatnya atau mungkin banyak hal-hal yang memang ada pelanggaran syariat atau segala macam, sehingga kita langsung memutuskan dalam artian, oke, gue keluar sepenuhnya, cabut. Iya, lu keluar betul. Keluar, lu cabut keluar. Cuma bukan berarti lu mengerjakan sesuatu yang bukan ahlinya juga gitu loh. Nah itu yang jadi permasalahan. Kayak gue ketika gue cabut dari radio gitu kan, oke, ada music, ada ini ikhtilat, ada ngucapin ke golongan lain, peribadatan lain, lu support dan seterusnya gitu ya. Artinya tuh tiba-tiba bukan berarti menjadikan diri lo, bukan perdagangannya salah ya, kayak lu gue jadi kang martabak, gue jadi jualan sate, gue jadi jualan baju-baju bayi, gue jadi jualan roti bakar dan seterusnya. Itu udah gue alamin gitu loh. Nah maksud gue gini, mereka-mereka yang gue sebutkan tadi bukan salah, tapi dia berjalannya silahkan kalau memang ternyata punya ahlinya. Iya kan? Nah maksud gue itu poinnya.
Nah ternyata gue nggak ahli di situ. Ya kan ada juga fenomenal ketika lu ngaji, lu hijrah, apalah bahasanya, tiba-tiba lu langsung jualan sirwal sama siwak sama kurma. Gambarannya gembel banget gitu. Iya, maksud gue. Padahal teman gue, Nabawi Herbal itu toko pusat herbal terlengkap di Indonesia. Gue kenal baik sama ownernya Pak Sukma. Jualannya kurma, madu, dan seterusnya. Habatus sauda. Omsetnya Masya Allah. Karena ternyata ya karena memang dia punya keahlian di situnya. Memang dari dulu jualannya herbal. Lah kalau orang-orang yang ucuk-ucuk kerja di perusahaan yang memang ternyata ada pelanggaran syariat, tiba-tiba lu langsung jualan herbal tanpa lu punya ilmu, akan masalah ya. Nah itu mungkin yang dirasakan sama tadi Surya cerita pengalaman gue yang ujung-ujungnya ternyata gue cabut dari tahun 2017. Podcast baru kejadian meskipun qadarullah wa masyafal, gue gak boleh langsung ceritanya berarti gue menyalahkan takdir. Kenapa gak dari dulu begitu gue cabut gue bangun podcast? Bukan begitunya, tapi lebih poinnya adalah ternyata 2017, 18, 19, 20, 21. Nah berarti kan gue harus sabar 4 tahun tuh pada saat itu. Berdarah-darah baru ada podcast. Kan begitu tuh. Nah itu yang maksudnya poinnya adalah ternyata lu sempat jualan bensin eceran yang dirasa-rasa mural ini sepenuhnya haram. Menggambar itu adalah siksaannya berat. Sama seperti saya. Saya mengalami siksaan yang berat ketika berada di samping seseorang yang dirasa-rasa orang itu bisa menghambat ikhtiar saya dalam mendapatkan sesuap nasi. Contohnya apa? Lihat, begitu ada beliau, laptop saya error. Artinya, ini kan ada salah satu tempat mendapatkan omset dalam revenue di perusahaan saya. Berhenti nih rupiahnya. Ini kalau dalam bahasa agamanya guys, ini tatayur. Gua nggak lagi bilang tatayur. Lo jangan pelintir, Situ yang mancing. Maksud gue gini, sebentar. Bukan berarti kayak semenjak ada lu laptopnya jadi error. Itu tatayur, iya. Tapi yang gue maksud, pokok permasalahannya jangan-jangan lu nyenggol kabel lah. Itu maksudnya. Kan kita nggak tahu. Soalnya posisi lu deket banget sama laptop. Ini adalah teknisinya yang di belakang kamera guys. Yang gak ada persiapan. Aldan dong ya, Aldan. Tuh lihat tuh. Bayangin, nih kita ngobrol gini rupiah berjalan loh. Kita hidup media tuh dari iklan. Coba lu tanggung jawab. Lu orang IT kan? Tunjuk-tunjuk aja lagi. Coba tuh, error. Lu nyenggol apa, Jarwo? Gak nyenggol bang, beneran gak nyenggol. Goyang kali tadi. Dari tadi begini aja gak ngeliat. Goyang gak? Enggak. Joget? Ya ampun. Ya udah benerin dulu nih. Gimana caranya? Aldan masuk dulu Aldan. Masuk dulu. Udah masuk aja. Kali-kali natural, orang udah dibahas. Kan biasanya kan kita pakai teknik. Kadang tuh enggak juga langsung serampangan juga mau naik meja. Mau naik meja ente. Situ aja gitu. Nah. Ini bener-bener awkward banget guys. Bener-bener awkward. Ini podcaster awkward. Ada lagi ngobrol begini, kali-kali natural. Biasanya teman-teman jujur ya, kesalahan teknis gini kan sering terjadi di episode-episode sebelumnya. Tapi terkesan Anda nggak melihat apa-apa kan? Kita menjaga, karena menjaga biar terkesan rapi. Cuma alhamdulillah udah 500.000 followers, sudah pada percaya lah, makasih sosial. Waktu itu kan lagi ngebangun kan harusnya kan citranya yang bagus-bagus dong, image-nya yang bagus-bagus gitu. Jadi senatural ini aja. Tapi jangan lama-lama juga. Ini ada satu campaign tujuan yang luar biasa loh di laptop yang ini, Aldan. Kok langsung main Game of Thrones? Kira langsung nonton. Ya lanjut dulu deh. Ini rupiah loh. Lanjut dulu. Akhirnya apa dari kesimpulan yang tadi, bro? Sebenarnya belum kesimpulan ya. Saya di sini juga pengen ngajak sebenarnya teman-teman, terutama seangkatan saya yang sesama seni rupa UNES dan umumnya untuk seni rupa di luar kampus saya ya. Sebenarnya kita itu berkesenian itu memang kita dibatasi. Kita hidup tuh dibatasi kok, nggak bisa kita sebebas. Kita mau naik meja, kita mau mukul pala orang gitu kan, kita dibatasi oleh norma dan kita sebagai umat Islam juga dibatasi oleh aturan-aturan agama gitu. Jadi jangan langsung kita berkesimpulan berarti kalau nggak gambar nggak bisa hidup. Maksudnya berarti kalau dilarang menggambar
makhluk bernyawa nggak bisa hidup nih. Karena kita nggak bisa ngelayanin klien-klien yang mintanya gitu-gitu. Minta dibikinin wajah wanita, rok pendek dan lain-lain gitu. Ternyata bisa kok kita menghindari itu dan kita edukasi ke klien kita. Banyak banget klien misalnya anggap saja dari 100 klien yang minta di mural yang harus ada wajahnya komplit, itu cuma 1 kok yang nolak. Dari sekian banyak ya. Dan didominasi oleh non-muslim. Oke. Didominasi oleh non-muslim. Yang? Semua klien saya didominasi oleh non-muslim. Oke. Dan saya selalu sampaikan kalau ada dia permintaan gambar wajah, saya selalu sampaikan itu. Kita nggak bisa mas gambar. Nah, itu gimana cara bentuk edukasinya? Karena banyak agensi-agensi ikhwan-ikhwan kita nih yang udah mungkin dia belajar agama, tahu tentang pekerjaannya ada pelanggaran syariat sehingga dia coba aplikasikan di agensinya untuk berjalan sesuai dengan norma. Tapi nyatanya kan mungkin dia agak keribetan terkait edukasi. Ya kan? Maaf ya, saya videonya nggak ada musiknya. Maaf ya, saya videonya nggak ada gambar makhluk bernyawa. Dan seterusnya kan itu berat. Coba mungkin lu bisa berbagi tips ke mereka. Sebenarnya selain ini sulit, ini juga adalah penyampaian yang sensitif ya. Apalagi kan Indonesia sekarang kan dikit-dikit agama. Wah, jangan bahas agama, jangan. Ya gitu terus kan. kehidupan lo kalau nggak bawa agama gimana? Gimana sih? Jangan bawa agama. Lah terus selama ini lo hidup bawa apa? Bawa centong mana-mana. Kan tetap harus berjalan berdasarkan agama. Iya, itu urusan lu gitu kan kebanyakan kan. Sebenarnya alurnya gini. Kita pasang kayak gini kan, kita pasang jasa, kemudian ada yang pesen, kita ngalir aja. Kalau sekiranya di situ lebih baik kita tahu background dari klien-klien kita ya. Kebanyakan backgroundnya kayak gimana sih? Kalau backgroundnya adalah kafe-kafe miras, itu otomatis kita harus sampaikan langsung jebret di depan. Tapi kalau backgroundnya kayak saya, backgroundnya mungkin kafe atau hotel, kemudian kantor-kantor, itu aturan-aturan itu bisa kita sampaikan sembari jalan. Oke. Misal nih, dan itu enggak maksudnya bukan sesuatu yang kaku ya. Artinya kita kontraknya kayak gini, ya harus kayak gini. Enggak sekaku itu sebenarnya pada kenyataannya. Misal nih kita udah jalan, Mas bikinin saya gambar di kafe, temanya tentang kopi. Kita mulai nih. Oke Pak, kita bikin ajukan referensi. Mau yang kayak gimana nih gambarnya? Kayak gini. Jangan kasih referensi yang menjurus ke yang tidak boleh. Oh, ngerti gitu. gue. Jadi jangan kasih pilihan. Kita ngasih giringan kepada klien tapi secara nggak langsung. Benar. Tadi yang Gitu. gue maksud adalah jangan kasih pilihan tuh maksudnya dari sekian banyak referensi, gaya-gaya lo berportofolio apa segala macam, dari 10 misalnya. Jangan ada kayak dikasih yang ada pelanggaran syariatnya. Misalnya contoh-contoh dari Google lo asal caplok, terus tiba-tiba ada foto cewek pakai tank top apa segala macam kan. Otomatis kliennya mungkin nggak masalah dalam hal itu, atau mungkin dia juga bablas-bablas aja dalam pelanggaran syariat, ya pasti dia akan nunjuk yang itu. Ya berarti Bang Suryanya kan yang menggiring klien tersebut kan. Oh, itu agar trik lebih dia nggak bisa milih-milih berarti kan. Kemudian kalau perlu, kalau ada yang dari internet misalnya, kita kan cuma mau ngasih referensi ke klien ya dari internet, ada gambar wajah utuh, bentuk badan, itu kita ini aja bagian wajahnya kita blok aja pakai warna kulit gitu. Lah kalau klien nanya, lah kok diginiin? Nah itu kan akhirnya pada akhirnya kita nggak perlu menjelaskan, klien tanya kan, itu sudah menjadi sesuatu obrolan nantinya yang tidak sensitif lagi. Kita bisa sampaikan di situ. Iya. Tapi jarang sih ada klien yang kepo banget kayak gitu. Nah, biasanya kalau klien yang nggak terlalu kepo, kita kasih aja, ini stylenya kita kayak gini Pak. Tapi kenapa nggak bisa langsung di awal aja dijelasin pakemnya ya? Kenapa pakemnya nggak dijelasin ke klien langsung Bang? Sekali lagi Indonesia sekarang lagi sensitif banget masalah agama. Maksudnya Jarwo mungkin nggak bawa agama, kayak memang kita gini aja kalau mukanya komplit nih, gue nggak tahu ya, lu bisa koreksi ya. Oh iya. Paham. Karena takutnya ntar kalau udah
gimana ya ngomongnya? Misalnya kalau ilustrasinya di gambar nih itu ada mukanya, takutnya malah jadinya bikin serem tahu. Misalnya apalah misalnya. Nah, yang pertama klien itu nggak mau ribet. Klien itu nggak mau membaca terlalu banyak. Kita kan lebih ininya ke chat ya. Jadi sebisa mungkin kita kasih alur yang ringan, yang simple, dan aturan, daftar harga, semua itu kita sambil jalan. Itu ada plusnya juga. Plusnya adalah dengan kita ngobrol-ngobrol kayak gitu, membahas masalah, maksudnya step by step tentang aturan, step by step tentang harga, itu nanti akan kebentuk apa namanya? Chemistry. Ya, chemistry. Akhirnya kebentuk chemistry. Penjualan sekarang kan nggak berdasarkan kualitas ya. Kebentuk chemistry. Waduh, masnya baik banget. Nah, itu. Aku nggak mau lah pesen yang lain. Padahal yang lain yang bagus, yang murah banyak. Itu sekarang kan emang ditekankan kayak gitu kan, Bang? Iya betul. Karena chemistry loyal kan akhirnya. Betul. Maksudnya tadi Surya adalah sekarang ditekankan seperti itu karena kalau zaman sekarang masih lu fokus pada produk, itu malah jadinya masalah. Yes. Kayak misalnya jualan kopi diangkat kopinya, ini kopinya terbuatnya dari ini, kopi ini enak, bla bla bla, murah apa segala macam. Tapi padahal nyatanya kayak iPhone juga bukan jualan handphone sebetulnya, jualan simplicity-nya misalnya, ya kan, jualan lifestyle-nya misalnya. Harley Davidson emang jualan motor, jualan freedom, kebebasan, lifestyle. Rolex emang jualan jam, jualan status. Yang pakai Rolex jadinya kelihatan pengusaha sukses. Ya kan? Nah sekarang udah jualan kayak gitu. Nah artinya tadi yang dimaksud adalah justru dengan lu bukan fokus pada produknya, gara-gara ini tanpa ada buka lu begini ribet lah. Klien malah oh ya gue tempat lain aja deh. Tapi yang dimaksud dengan Surya tadi adalah ketika lu fokus dengan pelayanan, dibangun, service, chemistry-nya dibangun, chemistry-nya dibangun, terus lu yang ngegiring agar si klien juga nggak banyak milih-milih, begitu kan? Iya. Seperti itu Bang. Jadi intinya ya apa yang bisa gue kasih ya begini gitu. Lo mau, lo enggak ya udah silakan kayak gitu. Jadi makanya kita juga nggak bisa sembarangan milih admin chat WA ya. Ya. Wah ini menarik. Sebenarnya gampang ya, kita mau gaji UMR bisa lah. Cuman masalahnya bukan itu, masalahnya adalah admin ini harus ngerti, kalau di saya harus ngerti tentang seni, harus ngerti tentang mural. Mural tuh lebih spesifik lagi, dan harus bisa mendekatkan diri dengan klien. Di training aja, misalnya dia mendekatkan diri, ngerti mural, diajarin. Kalaupun misalnya ada pantangan-pantangan yang harus disampaikan ke klien, tinggal lu kasih tahu kita nggak pakai ini ya gara-gara alasannya gini, kan bisa. Bisa sih, bisa di training bisa. Cuman selain itu kan kita juga harus ngelihat dia bakat apa enggak. Training itu menurutku cukup panjang ya, karena di situ juga ada ya edukasi ada ilmu tentang mural. Itu enggak semua bisa. Iya sih. Benar. Iya sih. Mural sama seni lukis beda, ilmunya beda. Berarti admin lo sekarang adalah orang mural? Bukan. Lah terus, lu makanya berkaca dari pengalaman. Admin saya memang bukan orang mural, tapi lebih bagus kalau admin saya orang mural. Nah, berarti nyesel pilih admin sekarang? Bukan juga. Admin saya yang sekarang edukasi terus, saya kasih edukasi terus tentang mural gitu. Artinya kalau nanti nih teman-teman punya usaha mural juga atau yang lain lah, kalau memang memilih admin gitu, pilihlah cari yang memang dia benar-benar bisa menghandle semuanya tanpa edukasi, karena edukasi itu nggak setuju hari cukup, itu nggak, harus terus tiap hari kita edukasi. Kenapa nggak hire lagi? Iya itu. Kapan? Jumlah nggak kapan? Makanya adminnya dipecat. Semoga dia nggak denger ya. Ini otomatis kan dia ntar posting Jangan punya lu, ya masa dia nggak nonton? Gimana ya? Enggak. Nih ini insight bisa yang benar ya? positif. Enggak. Di sini memang berjalan. Ini positif tau, dengan dia mendengarkan Bang Surya ngomong gini, dia pasti akan belajar. Dan saya bukan maksud merendahkan lo ya, bukan lo. Maksudnya tapi menjatuhkan. Dia bagus, cuman untuk edukasi kurang masalah, bagus. Untuk edukasi masalah mural kita edukasi terus. Berarti banyak kesalahan di situ dia. Ya kan, yang seharusnya harus diganti.
Dia sebenarnya nggak salah, cuman perlu belajar banyak. Oh gitu. Apa bedanya dengan kurang? Berarti setiap hari emang bebel ya, jadi lu marahin dia mulu. Under pressure-nya. Ini dia nih orang ini, gara-gara samping dia nih, jadinya gua ketus. Ini kan udah lu bikin laptop gua di servis. Gue lagi salahin gas. Mana? Sekarang udah bener belum di servis ya? Barusan habis dibawa ke Roxy ya? Enggak, diutak-atik di situ. Apaan jongkok doang di pojokan? Enak banget ya. Enak ya kerjanya ya. Gue mau nanya deh bang, gaji berapa sih? Masuk aja Dan. Ayo Dan. Iya dong. Saja. Padahal mati kan kesempatan saya nih bisa in frame. Yo. Lagi nyari jodoh. Oh gitu. Iya. Kasih tempat duduk dong terus di sini. Iya gitu. Lagi nyari jodoh. Jadi katanya insya Allah doain aja. Aldan ini kan banyak yang tanyain. Katanya nih gue bawa nih orangnya nih. Ini yang namanya Aldan nih. Mukanya ke atas dikit dong. Aldan lagi nyari pasangan. Yang keberapa? Satu, belum nikah. Oh gitu. Lagi mau nyari. Makanya zaman sekarang Aldan lagi betul-betul kok tumben belakangan ini lagi sering perawatan. Saya pikir perawatan kenapa? Skincare. Nggak serius. Ternyata ada 2 faktor. Yang pertama memang merawat diri. Yang kedua jangan-jangan jodohnya nanti orang yang kerja di skincare. Oh. Saya kira buat menarik lawan jenis, bukan ya? Masa iya sesama jenis? Enggak. Ya nomor 2. Ada skincare udah jutaan lah followersnya lah. Warna putih. Oh iya. Siapa tuh? Ininya bukan orangnya. Logonya. Oh. Bukan yang ini. Bukan. Bukan yang ini. Bukan, adalah pokoknya. Depannya E. Yuk, fokus yuk. Oke. Emang ada ilmunya ya? Ada ilmunya. Dan saya kan nyebutin Ertos. Oke, gue nggak ikut-ikutan. Enggak, udah fokus. Sampai akhirnya pas lu ceritanya tentang bensin, apa sih namanya tadi lu bilang? Ceker lah. Titik baliknya apa Surya? Sampai akhirnya lu bilang kayak, gue harus balik lagi ke mural. Nah itu ya. maksud Ya gue. itu titik baliknya tadi. Iya. Ketumpahan cat. Bukan. Apa tuh? Saya kutip perkataan dari teman saya sendiri, bahwa teman saya itu pernah berkata, misal nih kita dikasih bakat kayak gini, masa iya kita dikasih Tuhan bakat kayak gini nggak kita gunain? Kan Tuhan yang ngasih. Masa Tuhan yang ngasih, Tuhan yang larang? Teman lu bilang begitu? Dan saya yakin nggak hanya teman saya yakin banyak pikiran-pikiran seperti itu juga, sehingga alasan lah ya akhirnya ya udahlah gini aja lah gitu. Tapi bang, yang jangan penting salah nggak ngerugiin jangan orang. salah loh. Tapi bang, gitu. jangan salah loh, bakat juga bisa jadi cobaan loh. Iya. Oh misalnya bartender jago bikin minuman, Oke, mixologist. saya bahas ya. Iya, tapi dia bisa aja dia di diskotik. Betul. Iya. Kemudian gini, oke, bakat di seni. Cuman kan seni banyak. Misal, tapi saya nggak bisa kalau nggak gambar wajah. Ya dicoba dulu. Kalau memang kamu bisanya digambar wajah, ya itu ujian. Kamu harus cari yang lain. Artinya nggak semua yang Allah kasih ke kita itu harus kita lakuin. Nggak semua bakat, kemampuan ya, bukan bakat ya. Kalau bakat kan konteksnya positif. Kemampuan kan ada banyak, ada kemampuan meraih wanita, kemampuan membunuh, iya betul. mata-matai, ya kan. Cuman kita konteksnya itu kita kan dikasih kemampuan. Misal nih kita dikasih pisau ya kan. Pisau bisa dipakai kita buat bunuh, buat lain-lain. Cuman kan juga bisa pakai buat motong bawang. Kita bisa pakai buat motong kayu dan lain sebagainya. Artinya itu hanya alat gitu loh. Itu alat yang dikasih oleh Allah. Ini alat saya adalah bisa menggambar nih. Oke. Dan tahu nggak sih tugas akhir saya di mata kuliah dulu itu adalah menggambar menggambar waktu itu pacar saya lagi menari.
Wah, Serius lo? aurat. Serius lo? Aurat. Itu belum ngaji Dan kan? itu belum ngaji. Itu saya gambar 10, kemudian itu harus pameran kan. Akhirnya saya pameran di Hotel Ciputra di Semarang. Karena ada kesalahan, akhirnya cuma 1 hari, 2 hari, cuma 2 hari mural saya harus cabut dari situ. Kok mural? Pameran lukisan saya harus cabut dari situ. Oh, kenapa? Nggak, Terlalu umbar aurat? Enggak, ini enggak bisa dibahas kalau yang itu. Oh, udah tahu gue. Putus sama dia. Ini pinter nih Mas. Bang Dery. Ya kan Pinter gue banget. cuma nanya. Jadi pada saat itu putus cinta. Ini jurang ya, kayak ditendang-tendang ke jurang gitu. Makanya lu tarik dari pameran. Nah, akhirnya saya cabut dari pameran, kembali ke situ ya. Tapi qadarullah di situ ada satu lukisan yang udah terlanjur laku dan dibeli oleh orang Belgia. Akhirnya nggak bisa saya jangkau di situ. Dan di situ artinya saya tuh pengen banget ngelukis lukisan-lukisan saya itu saya hilangkan semua, saya musnahkan gitu. Kan waktu itu belum tahu hukum ya mungkin. Iya, belum tahu. Nah, setelah saya lulus, saya tahu, saya cari lukisan-lukisan saya itu. Yang nggak bisa dijangkau adalah yaitu yang laku 1, kemudian yang jadi koleksi kampus 2. Nah, jadi kampus itu memang harus kita harus ngasih inilah, maksudnya tahu. hadiah ke kampus karena kita udah dikasih juga. Itu nggak bisa kita jangkau juga. Tapi udah bertakwa semampunya. Ya, setelah saya galau kan di situ. Akhirnya saya lihat-lihat, ngaji-ngaji. Ternyata kita nggak perlulah sampai gitu-gitu banget, semampu kita aja. Dan memang benar-benar nggak bisa kalau kita ambil malam-malam kita colong. Malah jadi mudarat kan. Itu malah bahaya banget. Ya kayak gitu-gitu tahu ya. Kayak misalnya ada satu konten kreator, dia itu hadir di televisi. Dia ikutan program ajang-ajang pencarian jodoh. Siapa lu? Ya nggak tahu konten kreator. Akhirnya konten kreator tersebut berupaya untuk mohon men-take out videonya. Meng-take. Acaranya take out. Nggak usah pancing. Nggak usah pancing. Akhirnya udah semaksimal mungkin dikirimin surat, kirimin apa nggak bisa. Karena mungkin dia punya kebutuhan, mungkin AdSense apa segala macam. Nah itu dia mau ngapain? Masa konten kreator tersebut harus jatuhin pemancar tuh televisi? Iya. Dioyak-oyak kan, pemancarnya dioyak-oyak biar nggak bisa siaran tuh TV-nya. Tek nggak mungkin. Atau kantornya kita bom. Atau gitu nggak mungkin. Tapi tuh kabarnya gimana sih tuh konten kreator? Kan sih juga udah lama gak ketemu dia gitu. Udah lama ya? Terakhir sih pas ngaca mungkin. Baru ketemu dia. Biasanya saya gak pernah lihat wajah saya sendiri. Bener. Saya gak pernah lihat wajah saya sendiri. Wajah orang itu. Nah balik lagi ya. Setelah itu akhirnya setelah saya pameran itu akhirnya saya ngaji kan, tahu-tahu masalah ternyata hukuman paling berat itu adalah seorang pelukis, penggambar intinya itu ya. Yang siksaannya paling berat ya. Kemudian penggambar kayak gimana nih? Tajam-tajimin lagi. Tadi nangis nih di sini nih. Usah tajam-tajimin lagi. Penggambar kayak gimana nih? Yang pemahat, patung sama. Ya. Ternyata harus gini-gini. Sebenarnya itu banyak banget pembahasannya dan detail banget. Artinya lebih detail lagi kalau dibawa ke kondisi saya sekarang. Akhirnya saya putuskan yang saya ikuti adalah kalau ustadz sekarang kan banyak di Instagramnya kan dia posting ada ini juga kan ilustrasi manusia juga kan. Iya misalnya kayak di YouFit TV tuh ada ilustrasi yang tentang kisah-kisah atau siro-siro Khalid bin Walid. Gitu kan. Ustadz Syafiq juga kan. Itu kan ilustrasinya dia wajah tapi polos. Cuma mulut doang atau enggak ada. Sama sekali. Akhirnya karena saya bingung nih teori ini terlalu rumit nih. Akhirnya saya ikutin aja. Apa yang ustadz ini udah jalani, udah lakuin, berarti kan itu boleh gitu kan. Udah saya ikutin aja. Polanya seperti itu. Gak boleh menggambar muka sempurna, terutama di bagian mata, wajah, hidung, terutama di mata sih sebenarnya.
Tak lihat-lihat sih kayak gitu. Jadi saya nggak cuma lewat teori aja, tapi prakteknya misalnya kayak gitu. Artinya mereka kan yang sudah beliau-beliau kan yang paling sudah lama belajar mengenai itu kan. Otomatis sebenarnya kita nggak perlu banget ya perlu sih mendalami masalah itu perlu. Cuman kalau kapasitas kita udah nggak ada info dari mana-mana lagi, udah kita ikutin aja jalannya. Ustadz kayak gimana? Iya. Udah ikutin aja. Ustadz yang bermetode pembelajaran sesuai Quran dan Sunnah, dan juga pemahaman para sahabat gitu kan. Benar. Radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian nih setelah saya lulus itu, saya bingung kan. Selama 2 tahun kan saya ya itu tadi keluar dari seni rupa, saya mencoba yang lain-lain, dan saya pernah baca juga bahwa manusia tuh dikasih satu bakat ini. Kalau kamu pengen melejit hidupnya, ya dalami bakatmu, nggak usah nengok ke kanan kiri gitu. Dan nggak ada yang instan. Misal saya pengen mengubah hidup keluarga nih, seminggu kemudian beli mobil dan lain-lain, kan nggak ada seperti itu juga gitu. Jadi kita nikmati aja takdir Allah ya kan. Yang penting kita nggak ke kanan kiri, ikutin jalannya aja. Mungkin waktu itu lo sempat berpikir gini gak sih? Ketika lo cabut dari seni rupa, terus tiba-tiba pengen meninggalkan sesuatu semuanya intinya, sehingga lo merasa bahwa kenapa lo jualan ceker, bensin eceran apa segala macem, berpikir bahwa kalau dia bisa kenapa gua enggak? Ya kan? Ini banyak krisis-krisis tauhid. Maaf ya teman-teman ya. Balik lagi kita fahamin tergantung niatnya semuanya, ya kan. Tapi biasanya kenapa gue bilang krisis tauhid, si oknum-oknum ini berpikir bahwa kayak udah pokoknya gue tinggalin itu udah pasti full haram. Oke lah, mungkin niatnya baik gitu ya, tapi ternyata pokoknya gue harus dagang ini. Sampai di situ sih insya Allah benar, ya kan, menurut yang gue fahamin juga, pelajarin apa segala macam. Tapi setelah itu biasanya bablasnya kayak iya, begitu istrinya nanya lah, terus kita jualan ini gimana? Terus ilmunya dari mana? Udah tenang aja. Kalau si Surya bisa, masa aku nggak bisa? Nah, itu udah mulai itu udah kebablasan tuh kalau menurut gua. Karena khawatir kan jadinya kan, masa lu merasa lebih pintar dibanding Allah. Panjang lah pasti turunannya. Nah, biasanya tuh ujian-ujian ini datang ketika mungkin gua dulu melakukan, ya gua menyesali lah perbuatan gua dulu melakukan hal yang sama. Ketika gue menganggapnya gue bisa toko bayi begini, gue bisa jual sate begini apa segala macam. Tenang aja nih. Nah, itu kan banyak yang guru-guru kita sampaikan tawakal yang salah dan kebablasan. Gitu. Nah, ya kan istilahnya ya, udah ikhtiar tapi ternyata tawakalnya salah. Gitu. Apalagi tadi misalnya kasus gambar apa segala macam. Semangat aja ya. Bisa kok. Surya aja bisa. Surya aja bisa, Jar. Ini insight-nya tuh insight-nya apa? Objeknya Surya loh, Bang. Nangis nih Fajar bentar lagi. Dia biasanya kadang suka. Oh, gitu ya. Enggak sebenarnya tuh gue jujur gue ngerasain apa yang Bang Surya ngerasain, guys. Karena gue juga terkukung dengan hukum ini gitu loh, dan tapi masih ada di YouTube. Kok gitu sih? Enggak mungkin. Ada orang di support kek. Ya maksudnya gue tuh juga terkukung, guys. Ambilin tisu mah. Ini kayaknya bakal acara termeh-meh. Jangan tisu dong. Apa tuh? Kain pel. Nggak, takutnya kan banjir di bawah. Bukan buat gelap mata lo, banjir di bawahnya banjir. Bang, benar-benar. Gue tuh nggak bisa seperti lo, nggak bisa seperti Bang Dery, nggak bisa seperti Bang Surya, guys. Karena memang gue juga ngerasain hal yang sama dan berat banget buat ninggalin gambar sempurna. Dan apa yang membuat nih yang masih gue bingung, Bang ya, yang masih gue bingung, dan semoga Allah pertemukan dengan ulama-ulama kita, guru-guru besar kita ya. Gue dari dulu tuh penasaran banget, Bang, hukum gambar-gambar kayak Spider-Man, Batman atau tokoh animasi itu, anime itu dibolehin gak sih? Nggak, lu kalau nanya hukum jangan di sini. Iya, makanya maksud gua ini kan kita nggak ada ustadz di sini. Nah, makanya nggak ada ustadz kan. Nah. Jangan, depan ntar bahaya. Gue soalnya begitu naik begitu ntar gue ditelepon ustadz. Iya. Udah, lu jangan mancing-mancing. Nah, maksudnya yang pengen gue tegaskan di sini gini, Bang. Gue tuh selalu mencari cara agar bisa yang seperti Bang Surya bilang tuh, sebenarnya tuh bakat kita nggak semuanya bisa nggak semuanya harus dibuang.
gitu loh Bang. Iya kan? Gue tahu mungkin gara-gara lu punya beban penanggungan keluarga. Karena memang lu juga harus menghidupi adik lo. Iya, itu salah satunya. Karena bokap nyokap lu juga udah nggak ada. Benar. Dan gue tuh cuman kebiasaan gue di situ. Gue pasti ini atau koreksi gue kalau salah ya Bang Surya. Bang Surya pun juga kemungkinan nggak bisa mendalami bakat yang aneh alamin kan, yang seperti digital imaging atau segala macam. Seperti gue juga nggak bisa ngedalami bakatnya muralnya Bang Surya. Iya benar. Tapi kan lo coba udah ikhtiar belum dengan ngilangin mata, muka? Ya ada lagi sepertinya godaan-godaan kayak gitu untuk kayaknya tuh nggak feels banget gitu loh, nggak bisa ngegambarin, iya kan? Kembali lagi ke lukisan ini saya, lukisan penari wanita, dan itu adalah dulu pacar saya, sekarang alhamdulillah jadi istri saya. Oh, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Kita bareng-bareng keluar dari situ ya. Apa namanya? Saya berhenti 2 tahun itu adalah karena berhenti berhenti melukis, menggambar dan lain-lain ke seni rupaan. Selama 2 tahun itu adalah karena saya nggak ada feel melakukan keseni rupaan yang lain. Menggambar digital nggak aku banget. Kemudian Photoshop, ini apa sih? Gue rasain tuh Bang. Dan desain layout, apa sih ini? Habitatnya beda, bahasa simpelnya Bang. Beda. Habitat maksudnya enggak, mohon maaf, ini kan bukan amfibi katak nih. Ini kan bahasa sederhana. Ternyata Allah itu memberikan kita bakat, memberikan kita kemampuan tuh benar-benar spesifik banget. Iya, gua setuju. Di seni rupa itu masih umum, di seni rupa kemudian dilukis. Kalau saya dilukis, kemudian lukis ada lukis murni, lukis terapan. Kalau ini kan masuknya mural ini kan lukis terapan ya kan. Nah, saya kurang ada feel kalau selain dilukis gitu loh. Akhirnya, tapi sebenarnya buat teman-teman tuh kita nggak boleh berhenti di situ gitu loh. Oke lah, yang pertama kita harus bikin pondasi dulu untuk kebutuhan sehari-hari keluarga kita. Kita terserah lah kita mau jualan maksudnya keluar dari zona kita nggak masalah. Tapi tetap kita menurut saya wajib cari di mana passion kita. Karena kita hidup kan di dunia ini sebentar. Cuman kan kalau kita jalani sambil bekerja kan jadinya lama. Iya, oke. Setidaknya carilah pekerjaan yang sesuai dengan passion. Iya. Yang pertama bagus buat kamu, buat kesehatan mental, dan yang kedua adalah bagus buat yang kamu beri layanan. Yang kamu yang membeli produk kamu gitu. Karena kalau udah sesuai passion kan otomatis hasil karya kita bagus. Nah ini solusi dari yang lo sampaikan kepada teman-teman yang mungkin masih terjebak dalam zona itu kan. Artinya kan mungkin berawal dari lo punya bakat apa, passionnya apa, terus bukan berarti lo tinggalin sepenuhnya kalau memang ternyata itu adalah hal yang masih mubah atau boleh. Ya kan? Nah sehingga lo lakuin itu, dan ini adalah solusi dari Surya ke teman-teman semua. Apalagi masih berada di ranah-ranah muralis atau mungkin apapun itu ya. Nah jangan sampai lo juga jadinya ketika lo tahu hukum misalnya menggambar makhluk bernyawa, terus tiba-tiba lo terjebak dalam zona itu. Dalam arti terjebak tuh maksudnya udah telan mentah-mentah apa segala macam. Padahal guru-guru kita juga menjelaskan dengan rangkaian hadis yang lainnya. Ya kan, ternyata memang hukumnya begini. Tapi kan ada solusinya. Kan ustadz-ustadz kita juga banyak yang menghimbau kan. Ketika itu yang dipermasalahkan ketika pisah aja mungkin kepalanya, hilangkan aja mungkin mukanya, matanya hilangkan aja dan seterusnya gitu kan. Nah itu yang di sini bentuk Surya mengajak kepada teman-teman semua yang mungkin masih ada di zona tersebut gitu loh. Itu termasuk laki-laki yang ada di ruangan ini memakai baju dengan unsur-unsur mungkin karena kampanye partai. Kan mungkin, makanya saya mau tabayun. Yang baju hijau juga ada. Kalau saya netral sih saya. Oh netral. Kalau saya netral. Netral dong. Saya udah mempersiapkan nih. Takut diserang bagian itu. Kenapa? Iya ntar gue undang deh oposisinya dari Pak Anies yang waktu itu. Gue gak ikut-ikutan ya guys. Ini abisnya gara-gara gue ngundang Pak Anies. Iya. Gue support programnya beliau. Ada yang menggiring gue ke sana ke sini. Saya baca komennya luar biasa ya itu Mas. Gue support.
Pak Anies sebagai memang beliau orang yang pintar, cerdas, dia menjalankan program positif. Ya, cuma kan harus tahu batasan-batasannya, yang kita bahas juga bukan ranah yang lebih dalam karena itu kok. Tapi gue bangga loh guys sama orang yang gue duduk sebelah gue nih. Gila, udah duduk sama Pak Helmi, Pak Anies. Masya Allah. Walaupun sebenarnya gue benci banget nih sebenarnya. Mau gue kenalin teman-teman gue nggak? Abis ini kita nongkrong ngopi-ngopi mau nggak? Di mana? Kebetulan teman-teman gue sih Sandiaga Uno, Anies Baswedan. Follower naik dong. Ini setelah ini kayaknya 1 juta ini. Apanya? 1 juta follower. Itu sih ngikut ya, kalau subscribers mah ngikut. Yang penting kan red card gue naik. Oke, sekarang kita mulai masuk ke ranah ini. Jadi kemana-mana gara-gara nih, jadi kemana-mana nih. Kirain udah closing. Belum. Gini. Bedanya apa mural sama graffiti? Oke. Itu tadi gue mau tanyain bang, lu motong. Oke, ya udah tanya bang. Ya, Tanya. coba tanya. Kasihan. Iya kasihan coba. Nungguin. Coba tanya. Udah, sekarang gini bang Surya, gue tuh kadang-kadang sering dengar stigma dari masyarakat ya, dan gue memposisikan diri gue sendiri sebagai masyarakat bahwa tuh graffiti dan mural tuh adalah suatu kesatuan yang sama. Dan gue juga kadang-kadang belajar ini pun masih bingung, graffiti sama mural tuh apa bedanya gitu. Kadang-kadang kalau kita ngelihat coretan di dinding nih Bang Der, itu orang pasti kita ngelewat nih graffiti gitu. Iya benar juga ya. Iya kan. Terus Bang Der lewat nih, oh mural gitu. Kita mana tahu itu mural atau graffiti loh gitu loh. Lu bisa bedain sih Bang? Atau bisa kasih kejelasan teman-teman yang masih awam nih? Oke. Sebenarnya ada 3 ya yang banyak ditanyain. Sebenarnya di komen-komen di Instagram dan TikTok saya tuh pengen banyak yang tahu nih apa sih perbedaan mural, graffiti sama vandal. Oh vandal nih, oh graffiti nih, oh mural nih. Gitu. Satu lagi ada 4 dong. Apa? Bedanya mural, graffiti, vandal sama anak STM. Oh iya. Ya kan anak STM juga profesinya juga kadang suka nyoret-nyoret juga. SMA. Oknum STM nih. Vandal bukan kata sifat ya? Emang ya vandalisme. Bang, Iya, vandal sifat ya? Perusakan. Coba cari dulu deh. Cari deh. Vandal itu. Lu ngasih PR lo, orang udah mau jawab, udah gitu. mau bikin pertanyaan kedua lagi. Kan begini nih. Bukan dari penyiar radio ya? Bukan. Soalnya Bang Surya juga dilihat dari mukanya juga kayak nggak tahu. Enggak, maksud gua kan lu habis ngelempar pertanyaan. Vandal. Oh, jadi bahas vandal dulu ya. Perusak. Oh, bener. Iya. Oke, kita bahas mural dulu aja deh yang umum ya. Iya. Yang tadi seperti gue bilang tadi itu kebanyakan orang tuh suka rancu. Kalau mural itu sebenarnya adalah menggambar di media permanen, misal seperti tembok, tiang, yang memang ukurannya cenderung luas. Oke. Tapi kita juga maksudnya istilah ini tuh nggak bisa benar-benar kita jebret kotakkan sih ya. Apalagi sekarang ini kan penerapannya luas banget. Apalagi semenjak ada hype-hype-nya seni rupa kontemporer, tahu nggak Bang? Seni rupa kontemporer. Seni rupa kontemporer. Seni rupa anak zaman sekarang gitu. Iya, jadi seni rupa yang dia itu pengen keluar dari zona-zona out of the sebelumnya. box. Yes. Ya gampangnya gitulah ya. Terus kenapa dia masalah dia? Pola pikir ya, mindsetnya ya. Jadi sehingga dengan adanya itu pengertian seni rupa, pengertian graffiti, vandal tuh emang lebih blur gitu. Tapi utamanya adalah mural itu menggambar di media permanen, kebanyakan tembok dan bidang-bidang yang luas. Lah kan graffiti juga bisa begitu. Nah, kemudian apa itu graffiti? Graffiti bagian dari mural. Oh, berarti graffiti bagian dari mural. Berarti mural itu induknya. Mural itu bisa dibilang induknya. Oh, berarti kan graffiti sama menggambar di media. Iya. Tembok juga. Oh, berarti anak-anak graffiti anak-anak buah lo. Ilmunya di bawah lo. Lah, kan gimana sih? Enggak, bukan gitu kan lo bilang tadi katanya graffiti bagian dari mural. Berarti kan mural induknya. Berarti kalau graffiti itu ya lu
Ini bukan masalah geng, Bang. Oh. Ini Enggak, saya mau bentur-benturin aja. ini biar subscriber naik ya. Oh begini, 500.000 subscriber bisa naik tuh karena ini ya. Luar biasa. Baru tahu ya. Mudah sebenarnya. Kotor sekali. Gila, gue dibales sama dia. Gue dibales. Kotor sekali. Saya katanya. udah lihat-lihat si alurnya, makanya saya bisa balas kayak Lah, gini. gue cuma nanya. Lu kan yang bilang tadi katanya graffiti bagian dari mural. Bener dong? Ya berarti kan kalau bagian dari mural, artinya kan mural itu induknya. Yang namanya induk berarti dia menginduk, membawahi, kan gitu. Makanya jangan ditambahin garamnya. Kan gue bilang rem-rem dikit. Ini salah hilang nih kepala nih. Maksudnya idenya apa, pikirannya salah hilang. Saya sampaikan ya. Iya. Jadi iya, iya. induk yang dimaksud itu istilahnya apa, pengertiannya. Oh Itu iya. bukan gengnya ya. Hmm. Graffiti itu bagian dari mural. Mm-mm. Nah, bedanya apa nih sama mural? Kalau graffiti itu tujuannya adalah untuk penandaan dirinya. Ini sebenarnya saya belum pernah baca ya, tapi saya lihat obrolan dari anak-anak graffiti. Subjektif Saya kan deket berarti. banget. Lu nggak bawa data. Lo bener, lo bilang tadi. Saya belum pernah baca ya. Lah terus lu lihat dari mana? Subjektif dong. Ini Coba biarkan- ini balasnya biarkan- gimana ya? Coba lu selesain dulu bang. Ya, Coba, oke, gimana, oke. gimana maksudnya? Tapi saya yakin sih saya benar. Malah gue pikir mau objektif, malah makin subjektif. Gue pilok juga lo. Dulu sejarahnya graffiti itu, kalau ini benar. Ya. Sejarahnya graffiti itu adalah dia menandai karakter atau namanya dia di suatu tempat gitu. Gue paham. Jadi kayak oke. gini. Hmm. Kadang-kala di zaman dulu graffiti itu digunakan untuk menandakan bahwa gue ini ada loh di sini. Ya. Was here. Jadi Jadi gini- kan nggak ada sosial media kan. Iya. Oh. Itu semakin berguna banget. Bang, kayak gimana sih teritori? Iya, ngerti gue. Teritori Ada mungkin ya. ada Deriansa di sini, lu jangan main-main lu di sini. Oh. Begitu graffiti zaman Oh. dulu yang gue pelajari Bang Surya. Oh, berarti- Apa benar kayak gitu ya? oh. Bener ya? Iya. Oh. Emang yang Iya benar, makanya nama-nama graffiti, nama-nama bomber ya. ya. Zaman dulu, hasil-hasil bomber zaman dulu itu pasti pakai nama dia. Contoh, waktu kemarin gue ngundang Ken Lee. Koma, itu nama samarannya dia tuh. Nama Oh. aliasnya dia. Oke. Ada juga Artcoholic itu Eco. Maaf ya kalau salah ya. Ini saya mau disclaimer ya. Kadang-kadang takutnya gue suka lupa. Eco tuh Morden. Iyalah pokoknya. Iya benar Morden. Ada juga berdua mungkin ada Darbots atau mungkin ada, gue lupa banyak banget lah. Itu biasanya nama-nama mereka tuh. Ya. Ya kan Ian Muay Thai, Mikael, dulu Darko. Nah gitu-gitu tuh. Ya itu maksud lo kan? Ya. Itu adalah nama-nama dia yang dia tulis di ruko-ruko, jalanan, apa segala macem. Goalsnya adalah semakin banyak Dia tulis, nama yang tertulis di kekuasaannya makin Ini. besar. popularitasnya semakin tinggi. Iya. Goalsnya adalah Dengan cara merusak. ya, sebenarnya ada. Nah itu graffiti ya. Oh berarti semua bomber graffiti merusak. Rusak. Bentar. Lah kan tadi lu yang ngomong. Salah gue di masalah mulu perasaan gue. Bukan. Enggak. Nggak Kayaknya saya deh. Salah dulu. Ayo Bang. Jadi merasa bersalah. Saya yang merasa bersalah terus dari Lah kan saya player victim. Oke lanjut. dari graffiti itu ada dua. Graffiti yang vandal dan graffiti yang tidak vandal. Oh ini kuncinya. Ah. Gue pikir semua graffiti vandal. Kemudian apa itu pengertian vandal? Ah. Ya kan? Vandal itu awalnya adalah pengertian yang pertama dipakai adalah untuk menggambarkan orang-orang yang merusak fasilitas umum. Oke. Jadi nggak cuma coret-coret, kayak ngerusak Tong Robek. sampah. tong sampah, ditendang, dipenyokin dan lain-lain itu termasuk vandal. Cuma kan semakin kesini akrabnya vandal itu lebih disebut ke perusakan umum dengan cara pencoret-coret. Iya. Perusakan fasilitas umum dengan cara mencoret-coret. Meskipun maksudnya adalah sifatnya romantis. Fajar, Lope, Dini misalnya.
Bener kan ada juga Iya. di Iya. halte-halte busway. Iya. Pak Fajar, Lope. Positif ya. Siapa tahu itu kan istrinya ya kan. Aku ingin Oh berarti kalau mengabadikan- suami istri boleh ngerusak fasilitas umum. Oke, lanjut yuk. Apa itu ternyata? Oh, oke. Sekarang berarti lo fokuskan di diri lo. Kenapa milihnya mural itu dulu deh? Kenapa bukan graffiti? Nah, Karena mungkin udah image dari masyarakat ya, Bang Surya. Vandal udah selesai pembahasan Vandal. Oh, udah selesai. cukup lah. Udah. Mereka udah tahu lah. Oke. Siap. Sisanya lo tinggal googling aja. Oke. Kenapa gua lebih milih mural? Mm-mm. Sebenarnya Wah, ini yang tegang. pertama Wah, Tegang nih. siap-siap. ada tisu nggak? Apaan? Takutnya ngecas nih. Bukan nangis ya. Apa hubungannya? Terus? Pertama alasan kedua dulu kali ya. Selalu ya. Ke pertama emang kenapa? Enggak, maksudnya Susah lu kan amat udah gitu ngomong bikin ribet. pertama, alasan kedua dulu. Ngomongnya dari awal, dari yang nomor 2 ya. Ya. Nggak usah pakai pertamanya. Saya nggak bisa nyusun kalimat soalnya bang. Oh iya. Yang kedua dulu ya. Iya deh. Alasannya adalah saya merasa cocok dengan lukis. Lukis kan pakai tangan. Ya, emang graffiti nggak pakai tangan? Pakai kaki. Benar. Itu alasan yang pertama. Itu alasan yang kedua. Oh. Nah, pakai tangan ya kan. Terus pokoknya manual lah, nggak digital gitulah. Kayak Bang Jarwo kan digital ya. Oh. Nggak kayak gitu, nggak Loh, masuk banget Terus di saya. berarti intinya digital jelek dong. Jelek. Nggak. Ini nggak bisa habis nih topik nih. Nah, itu Ini saling menyudutkan nih. itu alasan yang kedua. Alasan pertama dan paling utama adalah Ini yang ditunggu-tunggu nih. Iya. Baik lagi ke alasan 2. Enggak, ini tunggu-tunggu. Yang pertama Oh, iya. berarti yang paling inti dari segala intisari. Ya makanya dari itu karena balik ke ayat ini. 1, ntar balik lagi itu ke 2. bisa di zoom nggak? Oh iya. Yang Terus adalah pertama adalah dan yang paling utama adalah karena saya butuh uang. berarti emang Ya. graffiti nggak bisa nyari uang kan bisa. Kenly koma tuh dapat tawaran di kafe. Selama saya berkeseni rupaan yang saya alami, jalan paling cepat mendapatkan uang fresh money adalah Mural. Karena hari ini kita posting, langsung ada yang ngubungi kita, langsung besok survei, besoknya desainnya dibikin paling 3 hari lah, besoknya pengerjaan 3 hari juga, nggak sampai sebulan 5 juta, Satu project. rata-rata 4 jutaan. Total sebulan berapa project dapetnya? Kuantitinya projectnya? Kita paling banyak 8 sih. 40 juta sebulan. 9. 8 klien? 8 klien Ya atau? nilainya beda-beda bang. Ada yang 3 juta, ada yang 10 juta, 15 ada. Oh, tapi rata-rata mungkin 30 sampai 50 juta per bulan. Ya, rata-rata segitu. Oke. Oh, gede juga. Kemudian Hmm. itu kecil ya bang ya dibandingin sama yang diundang. Udah banyak MM-an kan. Apalagi apalagi ntar habis duduk dikasih solusi kan? Ya, semoga ya. Ntar Tapi ini untuk kita yang baru mulai, ini baru banget kan mulai usaha kayak gini. Artinya kita nggak perlu merintis bertahun-tahun, kita udah bisa buat harian gitu. tapi gini bro, itu kan kalau orang yang belum punya skill gimana? Nah, itu kan makanya saya bahas kan di muralnya aja. Iya. Kenapa saya milih mural kan? Kalau Terus? orang lain ya itu ada cara lain mungkin. Kalau saya sebagai seorang muralis, saya menemukan jalan saya adalah di situ. Yang paling utama adalah bagaimana keseharian ini bisa berjalan. Bagaimana istri tetap bisa makan, Masya anak Allah. bisa makan, dan untung-untung kalau di situ sesuai passion kita. Dan qadarullah masih sesuai banget sama passion saya. Alhamdulillah masih sesuai banget. Jadi saya nggak harus di situ ya emang 2 tahun sih saya berpetualang mencari di mana passion saya. Bahkan saya sampai tes psikolog juga, tes bakat minat. Saya cocok nggak sih di seni rupa gitu? Ya enggak, ternyata di tes itu menunjukkan bahwa saya tetap di seni rupa. Dan Ya udah jalan Allah begitu. ya ternyata emang udah jalan Allah kayak gitu.
karena pencarian itu ya yang penting bisa buat makan dulu, oke lah. Saya tiba-tiba ketemu ide mural dan saat itu mural tuh lagi hype banget kan tahun 2019 sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi lagi hype banget tuh. Dan tak hitung-hitung kok cepet banget nih dapat duitnya. Artinya satu project langsung cair gitu loh. Nggak perlu kita ngerintis, nggak perlu apalah. Dan saya bukan dari keluarga yang punya privilege keuangan yang lebih ya. Jadi saya cari usaha itu yang nggak ada modalnya. Nggak ada modalnya. Itu kan pilot kan pakai modal. Ini pakai modal. Iya. DP dulu. Oh, belinya di situ. Iya. Makanya. Oh, ini solusi nih. Solusi. Jadi gimana? Buat teman-teman. Maksudnya gimana? DP dulu. Kan kalau mau gambarin di usahanya dia apa segala macam, kan ngirim DP dulu. Iya. Ya, kayak gue di job nge-MC, ya lu DP gue dulu dong. Baru gue jalan ke tempat lu, gue kelar kerja lu lunasin begitu. Uang muka dulu. Uang muka kita puterin pakai apa? Bikin pilok, beli pilok, beli cat dan lain sebagainya. Terus kita juga dari situ nanti setelah dapat bayaran kita bisa ngiklan. Iya. Iklan kita Itu. muter. Ya PO lah, open PO kan sama. Tapi itu Pre-order. bukannya nggak beresiko ya bang ya? Kalau misalnya pada saat dia menjalani itu project, toh nggak bisa ngebayar hasil untuk ngelunasin DP-nya itu gimana? Ya kan makanya kan ada MOU kan mungkin. Berarti kan pikirnya Bang Jarwo kalau bisa lunas sekalian gitu Iya, ya. karena kan Terus ini resiko juga nggak? Bukan itu resiko juga buat klien. Itu. Iya, maksudnya Kalau kan- tiba-tiba lu kabur gimana? Apalagi kan muka-muka lu gini kan khawatir dicek di KTP nggak ada. sorry. Nggak, maksudnya misalnya begitu kan sama. Maksud Iya. gua Soalnya itu yang fair. karena ini nggak murah bang ya. Karena Paham. Memang ini nggak murah, cuman modalnya yang murah. Jadi ketika ada resiko seperti itu, saya nggak rugi-rugi banget. Masya Allah. Berarti terakhir gue pengen tahu dong gimana cara bikin agar trik-trik yang lo sampaikan, strategi edukasi apa mungkin bisa membantu teman-teman semua ketika teman-teman mungkin mencari peruntungannya di sini gitu loh. Nah mungkin apa sih trennya, skillnya gimana gitu, apa yang lo pilih, fontnya atau referensi seperti apa dan seterusnya. ya bagi mereka lah yang nggak Ini cocok masuk di ke- digital gitu loh. Ya, edukasi lah. Ini masuk ke ranah ini ya, ranah usahanya langsung ya. Iya. Bagaimana berat uang dari situ ya. Yang pertama sekarang itu kan nongkrongnya orang-orang udah pindah di sini ya. Di sini tuh apa? Kafe. Instagram, Oh, di sini. maksud sosial media. YouTube. Kita fokuskan aja semuanya ke situ. Kan tombak perusahaan itu kan marketing kan. Iya. Dan ini adalah tombaknya di sini. Kita fokuskan aja dengan adanya media-media ini, bagaimana caranya usaha kita bisa eksis di sini. Mungkin emang nggak semua usaha bisa go digital, apa sih? Go online. Apa sih Ya istilahnya? gitulah pokoknya. Nggak bisa online kan, nggak semua bisa kayak gitu. Cuman eksistensi di sini wajib. Ya walaupun nggak bisa ratusan ribu atau jutaan yang nonton iklan kita, iklan bukan iklan berbayar ya, iklan promosi kita. Tapi setidaknya kalau Mas, kamu punya usaha apa, muralmu di mana nih? Lihat aja di Instagram. Oh iya, situ. Ini salah satu portofolio juga. Ya portofolio. Terus teknik yang lo pakai apa? Untuk gimana caranya biar bisa lebih berkembang dan seterusnya gitu ya. Nah, dari awal saya udah full sosial media sih bang. Dari Enggak, awal, maksud gue dari kreasinya yang lo bikin. Strategi-strateginya apa? Ya, makanya saya sosial media itu kan kendaraan ya. Hmm. Iya kan? Maksud gue apa yang lo pakai skill buat misalnya dari tadi warna, mungkin pilok-piloknya, senjata tempurnya. Lebih ke teknisnya ya berarti. Teknisnya, Ya? Oh, gitu oke. maksud gue. Apa biar teman-teman ada bayangan kalau gue mulai itu dari mana gitu loh. Oh, oke. Kalau dimulai yang pertama harus punya bakat dulu ya. Tahu banget kalau saya ini emang di sini. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah ketika kamu membeli peralatan, belilah peralatan itu yang sesuai dengan Kebutuhan. kebutuhan tangan kamu. Gimana Jadi cara ngukurnya?
ini lebih spesifik lagi. Mural kan udah spesifik ya. Hmm. Ternyata ada yang lebih spesifik lagi. Apakah kita cocok dengan kuas atau kita cocok dengan cat semprot atau airbrush? Udah pernah yang di yang buat mobil. motor. Iya, tahu. Itu. Yang bawahnya ada kayak kalengnya gitu. Itu. Hmm. Ternyata kecocokan orang tuh beda-beda. Dan saya lebih cocok pakai Brush. brush. Emang lebih kelihatannya kayak wah vandal nih, graffiti nih. Iya, image Ya begitu. nggak harus gitu juga sebenarnya. Media ini bebas digunakan di mana aja. Bahkan di lukisan lu juga bisa pakai cat Oke. semprot. Dan lo pakai brand apa? Cat semprot ya? Ini disebutin ya? Nggak Sebutin masalah. kan gue gak ada terkait brand sini. Gue gak tahu lu lagi jalan brand ambassador justru Nggak sebut ada. aja. Kalau enggak kan siapa Ya tahu mereka mau semoga, masuk. semoga setelah ini ya. Wih, apa tuh? Jadi kalau di cat semprot itu ada 2. Tadi kan kita udah milih nih mau pakai kuas apa pakai cat Ada. semprot nih. Ada 2 biasanya nomor 2 dulu nih biasanya. Snowman. Kalau cat semprot itu Nomor 2. ada 2. Yang pertama itu cat semprot khusus untuk bodi motor, Oke. bodi mobil. Yang kedua khusus untuk menggambar. Jadi ternyata beda bang. Oh, beda. Ya? Beda. Ternyata setelah kita semprotkan, kalau kita menggambar menggunakan cat motor, itu jebrot. Jebrot apa sih? Jebrot tuh Itu kayak bergelembung-gelembung. kayak pressernya tuh kayak Terlalu lebar. keras dan itu nggak bisa kita atur besar kecilnya, itu sulit banget. Iya. Dan kelebihan dari cat semprot yang khusus untuk menggambar itu bisa kita atur besar kecilnya. Kita pengen yang tipis. Iya, Oh. pressure tekanannya kan. Ya, Kan tergantung tekanannya. capsnya aja. Tergantung capsnya. Kok tahu sih? Wih, sih. Vandal ya dulu ya. Ngomongin vandal, membasmi vandal, dulunya gue vandal. Tahu lah, gue pelajarin, gue dulu kan bomber. Oh. Cuma di rumah-rumah aja. Yang suka tawuran-tawuran yang suka ngerusak Oh, tiap iya. malam. Enggak. Oh, bukan ya? Ya mungkin dulu. Ya SMA, zaman SMA. Bukan udah enggak. Gue tahu. Caps lo yang warna apa? Nomor berapa? Tahu ya. Wih, Tahu. Skinny. SMA-nya tuh di Super skinny. Woi, Fat. itu cuma anak-anak graffiti biasanya yang tahu. Ya kan dibilang enggak percaya. Tahu nggak Bang Surya yang zaman SMA tuh digulung-gulung gitu. Ada gulunya kalau bilang begini. Multi-talent. Terus Iya, di sini makanya. ada kail-kail. Biru, merah, agak ngefat gitu atau enggak super skinny. Collab nih, abis ini collab boleh nih. Wih. Iya, elunya collab sama gue nya memang udah collab dulunya. Udah selesai usaha gue. Enggak lah, enggak serius gue nanya. Apa? Masalah caps. Oh iya, saya caps biasa pakai yang level 2. Jadi Warna apa? yang warna hijau. Kok tahu sih? Tahu lah. Iya, Oh, jadi gitu. itu setiap favorit gue setiap juga tuh. caps itu warnanya beda-beda. Iyalah. Ya hijau semua aku bang. Oh, hijau semua ya. Yang bedanya kan Enggak. hijau tua, hijau Jadi, muda iya. gitu. Enggak ada warna merah. Ya merah ada. Oh, iyalah. Paham Biasa. gue. Jadi itu yang dijagokan. Merah tuh agak tebel. Kok lebih tahu Iya, ya? iya. Saya nggak Benar. tahu loh merah tuh lebih tebal. Mau tahu nih, kebetulan saya lagi buka workshop teman-teman. Semua diduitin deh. Oh, oke. Berarti pilihan lu itu. Dan brandnya, brushnya? Brandnya kalau Pilok. di Indonesia itu ada Diton. Diton tuh masih menjuarai di Indonesia. Dia kualitas bagus dan brandnya udah terkenal banget dari dulu. Kemudian Zebra Pro itu kalau untuk pemula lebih baik jangan pakai Zebra Pro karena itu pressernya terlalu keras. Jadi lebih sulit dikendalikan. Tapi disebutin tadi itu budget friendly nggak tuh buat teman-teman? Per kalengnya 400 mili 40.000. Oke lah. Oke lah, untuk usaha oke banget lah. Iya. Dulu gue masih zaman 13.000 tuh pilok. Dulu tahun 2000. Pas. Mau kenapa sih lo? Sosok muda lo. Kuning. Sosok muda dia. Itu tahun 2000 umur 30 berapa ya? Enggak, enggak. lo. 30. Enggak lah 2000 gue SMP kelas 1. Oh, nakal, Iya. nakal banget. Jangan ya. dimudah-mudahin dong. Bener lupa gue. Kelas 1 ya. Bener. Pokoknya gue kan masuk SMA 2003. Terus ada brand Belazo. Terus ada apa lagi? Rema. Wih. Dari Malang tuh ya. Emang kenapa? Kok Arema. Oh, Arema. Iya. Rema. Kadang-kadang juga bos gue nih.
Terus apa lagi kebutuhan buat teman-teman yang baru Kalau mulai? Rema tuh yang lebih murah nih. Cuman emang ketahanannya ya paling selisih 5.000 doang sih. Cuman ketahanannya Luntur langsung begitu sempat langsung luntur. lebih gampang. Hilang langsung. Paling 3 bulan sih. Kembali jadi cat putih tembok itu. Enggak, Oh. warnanya pudar. Berarti jelek ya Rema ya? Saya nggak ngomong ya. Ih gue orang gue nanya. Kecuali gue Oh statement. iya nanya ya. Iya. Jawab. Coba Bang Surya yang lebih ahli. Bayangin ya padahal Rema mau masuk jadi ngair lu brand Tahu. ambassador. Rema bagus. Wih langsung. Cuan. Gini, jadi setiap brand, setiap merek itu dia mengeluarkan kelebihan dan kekurangannya sesuai kebutuhan penggunanya. Oke. Kalau Rema itu memang kurang di ketahanan, tapi Bingung kan lo apa, jadi kebaikannya? tahu. Oh. Tapi pressernya itu yang terbaik dari semua merek. Udah gini deh, coba lu rekomendasiin buat temen-temen nih yang pengen baru mulai bang, kayak lu nih, yang budget friendly, mereknya apaan? Wih, kalau kata anak sekarang gearnya dong bang, spill gearnya dong gitu. Masa dari tadi nyebutin merek melulu? Budgetnya hampir rata semua sih ya. Tapi kalau saya sarankan untuk yang pemula, bukan untuk bisnis ya, untuk belajar, pakai Rema dulu. Itu enak banget. Nah, semoga setelah ini nih. Langsung dibagusin. Langsung, kok tiba-tiba jadi Rema? Jadi baik ya? Rekomendasinya ya. Padahal brand-brand gitu pada mau masuk lah malu loh. Lo kalau gores hati mereka hilang semua. Rema udah masuk tuh harus udah sebutin tuh. Mantap. Terus Enak banget nih buat pemula, enak banget. Tadi nggak Jadi gitu. yang Iya. paling mula itu kita harus belajar kontrol tekanan. Tadi mukanya diripet begini pas nyebut Rema gitu. Rema begini gini. tekanannya jangan terlalu kencang. Dan kalau udah mulai masuk ke bisnis, usaha buat mau saya jual nih, moral saya mulai pakai Diton. Diton itu kualitas catnya kuat dan pressernya emang nggak sebagus Rema, tapi itu bagus, nggak kurang. Rema sama jadi yang benar konsisten nih. Rema atau apa? Tadi satu lagi Diton. Diton. Ini bukan masalah baik, Apa nih gede-gedean cuan? nggak masalah yang paling bagus mana ya, Oh, tergantung gitu. kebutuhan kan. Saya Tergantung bilang. kebutuhan cuannya lebih gede yang mana Kalau gitu. tangan udah ahli, ini pakai Diton, oke. Oke. Gitu. Tapi Diton Diton bagus. Kita kasih solusi.